Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Apalagi ini masih hari pertama kan? Masih hari pertama, biasanya kalau hari pertama itu berarti masih semangat semua harusnya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah istirahat, sudah libur kan hari Minggu. Nah, berarti semangatnya sudah full lagi dong ya kan? Nah, Bapak mau kasih info sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan ada kuis kedua komputer kita, ingat ya. Minggu depan kita akan ada kuis kedua komputer. Nah, bahan ujiannya itu diambil dari catatan kedua kita, kemudian latihan kedua kita, dan video-video pembelajaran kita sebelumnya, video praktek dan video hari ini. Nah, Bapak ingatkan lagi buat anak kami kelas 6, silakan kalian perhatikan kembali latihan kalian, latihan-latihan yang sudah latihan kedua kemarin. Jika ada jawaban yang salah, coba kalian perhatikan koreksi dari Bapak, apa jawaban yang benarnya. Oke, jangan sampai nanti sudah salah di latihan, sudah Bapak koreksi, sudah Bapak kasih jawaban yang benar, tapi masih bisa lagi salah di kuisnya. Berarti artinya apa? Anak tersebut tidak memperhatikan koreksi dari gurunya. Oke, jadi asal ngumpul saja, yang penting ada nilainya. Nah, tidak boleh seperti itu nak ya. Apalagi kalian sudah kelas 6, jadi contoh buat adik-adiknya. Bisa? Bisa. Nah, oke, hari ini kita akan mengerjakan satu tugas, yaitu tugas portofolio. Dan Bapak ingatkan kembali buat anak kami kelas 6, kalian harus menjadi contoh mengumpulkan tugas tepat waktunya. Jangan tunda-tunda lagi nak. Bapak lihat masih ada anak kami kelas 6 yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Itu bukan contoh yang baik buat adik-adiknya ya nak ya. Terutama kalian sudah kelas 6. Oke, masa kelas 6 sama sifatnya kayak anak kelas 1. Oke, tunjukkan kalau kalian sudah berbeda. Nah, tugas portofolio ini kita kerjakan hari ini. Kemudian nanti di print, ingat nak ya. Tugas portofolio itu di print, kemudian nanti dikumpulkan di hari Sabtu nanti ke sekolah. Jadi tugas portofolio tidak difoto nah ya, tapi di print dan dikumpulkan ke sekolah. Oke, bisa? Bisa. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas portofolionya. Anak kami semuanya, anak kami kelas 6, silakan kalian fokuskan perhatian kalian, jangan supaya kalian nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, bisa? Bisa. Pembelajaran komputer kita hari ini, kita akan mengerjakan tugas portofolio. Tugas portofolionya apa? Tugas portofolionya kita akan buat slide yang menarik tentang penggolongan komputer. Nah, kalau kita lihat di halaman buku paket kita di halaman 12, itu ada teori tentang penggolongan komputer. Nah, penggolongan komputer berdasarkan 4 kategori, yaitu data yang diolah, penggunaannya, kemudian kapasitasnya, dan generasinya. Nah, jadi buku paket kita di halaman 12, nanti kita pindahkan teorinya, tulisannya ke dalam slide kita. Nanti contohnya kita akan buat slide yang ada pada contoh halaman 13 seperti ini. Nanti kita akan buat slide ini contohnya, dan kita akan menggunakan satu tools yang disebut sebagai Smart Art, sehingga ketika kita mau buat kotak-kotak ini, kita tidak buat kotak-kotaknya satu persatu atau garis satu persatu, tidak. Kita akan menggunakan satu tools sehingga kita bisa membuat kotak-kotak ini dengan mudah. Oke? Nah, jadi detail tugas portofolionya, yang pertama nanti jumlah slide-nya ada 5. Yang pertama tadi judul, kemudian 4 lagi adalah kategorinya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan Smart Art supaya penggunaan shape-nya lebih cepat dan mudah. Kemudian nanti untuk di slide-nya atau background slide-nya, nanti yang slide pertama kita menggunakan slide design. Slide yang kedua kita menggunakan slide design juga, tapi yang slide design yang berbeda. Kemudian slide 3 kita menggunakan solid fill, dan keempat kita menggunakan gradient fill, warna gradasi. Kemudian slide kelima kita menggunakan tekstur atau gambar ya. Oke. Nah, kemudian nanti jangan lupa disimpan filenya dengan nama portofolio spasi nama. Kemudian nanti jangan lupa, dan ini paling penting, di print dalam selembar kertas. Jadi tadi kan kita buat 5 slide. Nah, 5 slide tersebut dimasukkan dalam satu kertas, jadi tidak perlu print sebanyak 5 lembar, tapi cukup 1 lembar saja. Nanti Bapak akan ajarkan bagaimana cara mengeprint dalam 1 lembar. Oke? Nah, jadi itu detail portofolionya, nanti dikumpulkan hari Sabtu nanti ke sekolah. Jadi setelah di print, dikumpulkan ke sekolah hari Sabtu nanti. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas portofolionya. Anak kami semua silakan perhatikan dengan baik cara mengerjakannya agar tugasmu dapat dikerjakan dengan baik. Pertama, kita buka dulu program Microsoft PowerPoint-nya dari Start,
kemudian All Programs, kemudian kita cari Microsoft Office, kemudian kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, di sini punya Bapak versi 2016, nanti kalian versi mana aja nggak masalah, 2010, 2013 atau 2016 isinya sama saja. Nah, kemudian kita buat blank project. Tadi kriteria pertamanya adalah jumlah slide-nya ada 5. Berarti kita klik, kita buat dulu 5 buah slide kosong. Nah, caranya adalah kita klik new slide seperti ini. Ikonnya new slide. Kita klik. Nah, sekarang sudah bertambah jadi 2. Kemudian kita klik lagi sampai jumlah slide-nya berjumlah 5. Oke, setelah 5 kita mulai isi pada slide yang pertama. Kita klik pertama. Kemudian kita buat judul slide-nya, kita buat namanya penggolongan komputer. Kemudian subtitle-nya itu kita buat nama kita dan kelas kita. Misalnya Pak Samuel misalnya. Berarti Pak Samuel. Ini punya Pak Samuel. Kalau nanti kalian tulis nama kalian masing-masing, kemudian jangan lupa kelasnya. Oke? Misalnya Bapak kelas 6A. Oke, nah nanti kita akan dekorasi tulisannya, kita ketik saja dulu semua data-datanya. Kemudian slide yang kedua itu adalah penggolongan yang pertama. Pertama itu penggolongannya adalah berdasarkan data yang diolah. Kalau kita lihat di buku paket kita, bentuknya seperti ini. Dia kotak 3 seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Tapi kita buat dulu judulnya. Judulnya adalah berdasarkan data yang diolah. Nah, kriteria pertama adalah berdasarkan data yang diolah. Kemudian teksnya ini kita pilih yang namanya Smart Art. Nah, Smart Art-nya dari mana? Mengambil toolsnya itu diambil dari Insert. Kemudian kita klik Smart Art. Yang mana Smart Art? Ini dia Smart Art-nya. Nah, ini dia Smart Art-nya, sudah kelihatan. Nah, dia Smart Art. Oke, atau kita bisa mendapatkannya dari sini, dari teks ini. Ini kan ada insert table, insert chart, kemudian ada insert Smart Art grafik. Oke, kita klik saja insert Smart Art grafiknya. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam template shape-nya, urutan slide-nya, kumpulan shape-nya. Nah, kita pilih. Untuk slide yang kedua, kita ikuti dengan bukunya. Dia menggunakan tipe yang 3 seperti ini ya. Kita lihat di bukunya. Nah, seperti ini dia. Oke, berarti kita klik yang 3 seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, teksnya ini kita gantikan dengan tulisan yang harus kita ketik. Yang pertama, tulisannya apa? Komputer analog. Berarti kita tulis di sini komputer analog. Yang kedua, namanya komputer digital. Yang ketiga, komputer hybrid. Nah, itu sudah selesai slide yang kedua. Sekarang slide yang ketiga. Slide yang ketiga, kalau kita lihat di sini modelnya seperti apa? Oh, kotak-kotak seperti ini ya. Ini dia, bentuknya kotak-kotak seperti ini. Sekarang kita masuk slide yang kedua. Slide kedua, kategorinya apa? Berdasarkan penggunaannya. Berarti kita klik slide yang kedua. Kita buat di sini berdasarkan penggunaannya. Nah, ada berapa? Ada 2 jenis. Berarti nanti kita cari yang kotaknya 2 atau 3 ya, yang sedikit saja. Kita klik Smart Art-nya. Nah, yang mana ada 2 atau 3? Kita pilih yang ini saja ya. Ini kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, kita tulis komputer untuk tujuan khusus. Komputer untuk, kemudian di bawahnya kita tulis bahasa Inggrisnya nah ya. Kemudian di bawahnya komputer untuk tujuan umum. Sekarang kita lanjut ke slide keempat. Slide keempat itu tentang kategorinya adalah berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Nanti kita akan mengetiknya
cukup bahasa Indonesia saja ya. Komputer mikro, komputer mini, tidak usah bahasa Inggrisnya ya, nanti terlalu banyak nanti. Oke, kita buat judulnya dulu berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Nah, sekarang kita klik Smart Art-nya. Kemudian nanti kita pilih Smart Art template yang memiliki kotak yang banyak. Kenapa? Karena di kategori yang kapasitas dan ukurannya itu penggolongannya ada banyak. Jadi carilah template yang sudah memiliki banyak kotak, misalnya yang pertama ini atau yang di sampingnya nih, seperti sarang lebah ini, atau yang lain yang dia memiliki kotak yang banyak, supaya dia sudah disediakan tempatnya untuk menuliskan judul-judulnya. Oke, komponen-komponennya. Nah, sekarang kalau kita lihat, misalnya Bapak mau pakai yang pertama ini saja, berarti kita klik OK. Nah, kemudian kita tulis satu persatu sampai selesai untuk yang kategori ketiga ini. Nah, tapi kendala di sini adalah kita hanya memiliki 4 kotak saja, sedangkan yang di teorinya ada 6. Nah, kita sudah mengetik sampai komputer besar saja, tapi ternyata ada satu lagi. Bagaimana cara menambahkan satu lagi? Caranya adalah kita klik dulu Smart Art-nya di sini. Oke, salah satunya saja, klik Smart Art, salah satu kotaknya. Kemudian kita klik di ujung kiri atas seperti ini, ada tulisan Add Shape. Ini dia, Add Shape. Sudah kelihatan? Nah, dia paling atas sebelah kiri ya. Oke, kita klik, itu gunanya untuk menambahkan kotaknya. Kita klik, apa yang terjadi? Nah, kotaknya kan menambah, tapi masalahnya kotaknya nambahnya di tengah-tengah. Bagaimana supaya dia nambahnya di paling terakhir? Oke, kita undo dulu. Supaya kotaknya nambah di paling terakhir, urutan terakhir di paling bawah setelah komputer besar, kita klik dulu yang komputer besar, urutan paling terakhir tadi mana, yang ini ya. Nah, baru kita klik Add Shape. Jadi dia akan menambahkan setelahnya. Itu artinya ya. Jadi Add Shape itu dia akan menambahkan kotak setelah kotak mana yang kita klik. Misalnya kita klik komputer mini, berarti kalau kita klik Add Shape, dia akan di samping komputer mini. Nah, karena kita mau menambahkan di samping komputer besar, setelah komputer besar berarti kita klik Add Shape. Nah, sekarang apa yang untuk komputer besar? Komputer super. Oke, kita masuk slide yang terakhir. Slide terakhir penggolongan berdasarkan generasinya. Berarti kita buat berdasarkan generasinya. Nah, kalau di sini kita tidak usah mengetik tahunnya, cukup generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Oke, kita cari Smart Art-nya, cari yang 5 kotak saja. Yang mana 5 kotak? Oke, bisa yang pertama, kemudian kita juga bisa milih yang ketiga ini juga bisa, nanti kita tinggal tambahkan saja. Atau kita bisa milih yang lain lagi, misalnya yang ini bisa juga Basic Circle. Nah, misalnya Bapak mengambil yang ini ya, misalnya Basic Circle, kemudian klik OK. Nah, ini dia, kita geser ke atas sedikit biar muat. Nah, ini kita kasih lebar, kasih besar. Oke, yang pertama komputer generasi pertama, komputer generasi pertama, kemudian lanjut ke komputer generasi kedua, berikutnya komputer generasi Oke, sudah selesai Smart Art-nya. Nah, komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini, ya. Nah, sekarang kita atur ininya. Oke, kita atur background dulu ya. Backgroundnya slide pertambahan kedua kita pakai namanya slide design. Nah, masih ingat slide design? Oke, kita klik dulu slide pertamanya. Kita klik design. Ini dia design. Setelah itu kita pilih. Cuman pilihnya bagaimana? Apakah klik biasa saja? Jangan, kalau klik biasa nanti semua sama modelnya.
Oke, berarti bagaimana supaya berbeda? Supaya berbeda slide-nya adalah kita lihat dulu semua slide-nya, kemudian kita geser ke salah satu desainnya. Nanti layar kita atau slide kita akan berubah bentuk desainnya. Tapi itu sebentar saja, begitu kita geser mouse kita, dia kembali seperti awal. Oke, kita klik aja, kita pilih saya salah satu, tapi jangan diklik dulu ya. Kita lihat dulu yang mana yang bagus. Nah, misalnya saya menyukai yang ini misalnya. Berarti kita klik kanan ini, klik kanan, pilih apply to selected slide. Nah, apply to selected slide, kita lihat. Nah, sekarang berubah hanya slide pertama saja. Kemudian slide yang kedua kita kasih slide design juga. Nah, di sini Bapak mau kasih slide design yang dia berwarna gelap gini. Kita klik kanan, kemudian apply to selected. Nah, kemudian untuk slide yang ketiga kita pakai fill color. Kita klik kanan, format background, kemudian solid colornya kita ganti dengan warna yang kita suka. Misalnya Bapak mau ganti warna biru muda. Jangan. Kalau dia artinya biru, berarti kita ambil warna kuning saja, kuning. Nah, ini saja, oke. Kemudian klik slide keempat, kita pilih untuk slide keempat kita pilih gradient, berarti kita pilih gradient. Oke, untuk slide yang kelima kita pakai namanya tekstur. Oke, nah sekarang kita perbaiki tulisannya lah ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tulisan tidak jelas terlihat ya. Misalnya tulisan ini berdasarkan generasinya tidak terlalu jelas terlihat ya. Oke, kita akan format. Bapak akan format semua tulisannya menjadi lebih menarik. Untuk smart art kita bisa memberikan warnanya. Misalnya Pak, apakah bisa diganti warnanya? Bisa. Kita menggunakan, kita klik di smart artnya, kemudian kita klik desain. Desain ya, kita klik desain, kemudian nanti kita bisa pilih warnanya dari sini, change color ya, kita pilih supaya lebih menarik. Kemudian slide yang ketiga, kita setelah kita atur backgroundnya kita ubah warnanya ya supaya lebih menarik. Dari desain kita pilih change color. Nah, misalnya ini ya. Kemudian untuk judulnya bisa juga kita dekorasi supaya lebih rapi. Oke, slide ini sudah selesai. Kita coba dekorasi aja supaya lebih bagusannya ya. Lanjut slide keempat, kita desain tulisannya. Slide terakhir kita buat desainnya. Oke, slide kita sekarang sudah selesai didesain. Nah, sekarang setelah kita buat seperti ini, ada 5 buah slide tentang menggunakan komputer. Jangan lupa disimpan dulu ya, file, kemudian save as, kemudian buat namanya portofolio nama kalian, misalnya portofolio spasi nama kelasnya, misalnya Mr. Sam, kelas berapa, kelas misalnya kelas 3B. Oke, kemudian klik save. Nah, sekarang bagaimana cara printnya? Oke, cara printnya pertama hubungkan dulu komputer kita pada laptop kita atau komputer kita. Nah, kalau sudah, kita klik file, kemudian kita klik print, kemudian kita klik saja langsung. Nah, kalau kita print begini, nanti akan muncul 5 lembar. Jadi supaya lebih hemat, supaya 5 lembar, supaya 5 slide dalam 1 lembar, berarti kita klik di sini ada namanya print all slide. Oke.
Nah, kemudian di bawahnya lagi ada full page slide. Nah, kita akan ubah di full page slide-nya. Artinya apa? Kalau full page slide berarti satu lembar untuk ngeprint satu slide. Nah, kita kan maunya satu lembar untuk 6 slide kan? Berarti kita ubah di sininya, print full slide-nya kita ubah menjadi, nah kalau minta 5 berarti ada nggak 5 di sini? Nggak ada. Tapi kalau misalnya di sini adanya cuma 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, kalau kita pilih 4, nanti kepotong slide-nya, slide yang terakhir. Nah, berarti kita pilih apa? 6 slide horizontal. Nah, berarti Bapak klik yang ini. Apa yang terjadi? Nah, slide-nya akan terkumpul dalam satu lembar. Seperti itu ya. Jadi untuk membuatnya supaya dia bisa dalam satu lembar, berarti caranya adalah kita klik print all page-nya. Kita klik full page size-nya, slide-nya. Kita klik, kemudian kita pilih berapa jumlah maksimal slide dalam satu lembar. Nah, kalau misalnya 5 orang, berarti yang mendekati 5 orang adalah 6 orang. 6 slide horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tinggal di print saja. Kalau ada printer di rumah, langsung klik print saja. Kalau misal tidak ada, kalian bisa minta tolong di warnet untuk mengeprintkannya. Mereka sudah tahu kok caranya. Oke, nanti bilang aja saya mau ngeprint 5 slide dalam satu lembar. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Kemudian nanti jangan lupa dikumpulkan tugas portofolionya, jangan menumpuk-numpuk lagi, dan tugas-tugas yang lain untuk anak kalian kelas 6 jangan lupa dikerjakan. Masih ada yang kosong-kosong nilai tugasnya. Nah, jangan sampai kosong nilai tugasnya karena nanti akan mengurangi nilai kalian. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.